Hilangnya mantan istri komedian Sule Lina Jubaida pada 4 Januari 2020 lalu meninggalkan kisah yang tak berujung. Sempat menghebohkan karena jenazah almarhumah yang diotopsi, perbincangan soal harta warisan pun ternyata belum juga selesai. Munculnya Teddy dan kembali membahas warisan almarhumah Lina, rupanya memicu amarah Sule. Lantas, seperti apa reaksi Sule ketika masih saja dibayangi urusan suami dari mantan istrinya itu? Almarhumah Lina memang meninggalkan harta warisan yang tak sedikit. Jika dijumlahkan, total kekayaan almarhumah bisa mencapai 10 miliar lebih. Sule sudah lepas tangan. Benarkah Sule pun menyerahkan urusan warisan ini pada yang lebih berhak, yaitu anak-anaknya? Belum genap sebulan menikah, Natalie temukan kebiasaan mengejutkan sang suami. Lantas apa kebiasaan mengejutkan Sule yang bikin Natalie tertawa kala menceritakannya? Apa rahasia Natalie merebut hati anak-anak Sule? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perkara harta warisan almarhumah Lina Jubaida yang berpulang pada 4 Januari 2020 lalu rupanya belum juga selesai dibahas. Kemunculan kembali Teddy yang mengungkit masalah harta warisan Lina rupanya memicu amarah Sule. Seolah namanya terus dibawa-bawa dalam hubungan dengan mantan istri, kehidupannya pun seolah terus dibayangi Teddy. Mengenai yang Kang Teddy itu sebenarnya no comment. Kalau urusan itu no comment. Silakan tanya sama adeknya, sama dianya. Ya. tapi gimana Kang? Saya udah nggak ada urusan itu. Ya. Oke. Masalah warisan Teddy itu gimana? Nah itu yang gua nggak mau. Udah nggak ada urusannya. Ya. Orang lagi bahagia, tolong disupport kebahagiaannya ya. Kalau misalkan dia mau diperhatikan, ya itu kan urusannya udah bukan urusan saya dong. Tanyanya harusnya kalian ke Putri, ya dong. Kalau ke saya salah dong nanyanya. Jadi udah nggak ada urusan kalau saya gitu. Mungkin dia mau masuk infotainment kali, kejar aja lah. Ya kasihan dia biar ada kerjaan. Tak hanya seputar harta warisan, kemunculan kembali Teddy beberapa waktu lalu juga mengungkit masalah perhatian yang tercurah dari anak-anak sang istri terhadap putri sematawayangnya, Delina Bintang Aura Putri. Menurut Teddy, jarangnya komunikasi antara anak-anak Sule dan Bintang membuat Teddy merasa kurangnya perhatian yang diberikan oleh Putri Delina dan Rizky Febian terhadap sosok kecil yang juga lahir dari rahim almarhumah Lina Jubaida. Lantas, apa kata Rizky Febian terkait keberadaan adik tirinya tersebut? Kalau untuk Dede Bintang ya, kalau misalkan nanti sama Allah diizinkan untuk mengurus, saya siap untuk mengurus. Karena ketika mama bilang kalau mama sudah punya adik segala macam, saya sudah janji sama mama kalau bahwa adik itu sudah tanggung jawab saya, karena saya juga sebagai kakaknya, bagaimanapun itu adalah adik saya. Ketika memang saya mengharuskan mempunyai kewajiban untuk mengurus adik saya, Bintang, saya siap, bahkan Putri pun siap. Bahkan ayah sekalipun sudah bilang ke saya bahwa ayah siap untuk ngurus segala macam. Gimana pun itu adik saya. Kalau buat si Dede ya, buat kakak-kakaknya jangan disiapa-siapa juga karena emang itu satu rahim. Terus kalau bisa sih ditengok atau apalah dibilangnya kalau video call atau Zoom atau
nanya kabar gitu. Itu udah bikin saya seneng gitu. Ya mungkin kekurangan kali gitu. Padahal kan Putri juga tiap bulan dia kasih kok. Kasih dia. Malahan sama yang ngurus kan adanya. Biasanya sih seminggu sekali biasanya. Kalau emang nggak sibuk banget. Rencana yang pastinya ada untuk aku sama Iki pengen diurus sama Putri sendiri. Jadi pengantin baru, kehidupan Sule ternyata masih dibayangi Teddy. Tak lagi ambil pusing, benarkah Sule sudah lepas tangan dan menyerahkan soal harta warisan mantan istri kepada anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Lesti, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Sebagai mantan suami, Sule jelas tahu batasannya sebelum bergerak lebih jauh dalam kehidupan Lina Jubaidah. Ya, saat keduanya sah bercerai, semua harta yang sebelumnya milik berdua kini terbagi-bagi. Maka tak heran saat masalah harta warisan Lina ditanyakan pada Sule, sang komedian tampak geram. Harta Lina bukan lagi tanggung jawabnya, kendati mungkin sebagian besar kekayaan mantan istri berasal dari Sule juga. Mengaku lepas tangan atas segala harta milik mantan istri, Sule serahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada anak-anak untuk bertindak. Pembagian harta kakak kemarin kan sempat... Itu urusan anak-anak. Teddy yang mempertanggungjawabkan semuanya. Karena semuanya aset ada di Teddy semua. Yang tahu Teddy sama mamahnya almarhum. Tanya sama mamahnya almarhum, sama keluarga. Kalau semua harta yang sudah saya kasih dari mulai tanah, rumah, dan yang lain-lain, saya sudah tidak mau ikut campur. Karena harta tuh nggak bisa dibawa mati. Udah biarin aja. Jadi nggak ada urusan untuk saya. Anak-anak juga santai aja karena saya tidak mengajarkan untuk memperebutkan atau mempermasalahkan tentang harta. Putri Iki juga santai-santai aja. Dia nggak ada masalah kok dengan semuanya. Tapi kalau untuk urusan pembagian hak waris itu kan masih ada hak. Ada bayi juga, ya kan? Bayi almarhumah di situ kan mungkin dapat bagian. Cuma di situ kan harus jelas nanti pembagiannya seperti apa. Ada anak-anak saya juga. Tapi anak-anak saya juga tidak diajarkan untuk mempermasalahkan tentang harta. Itu aja. Jadi silahkan aja dia mau ngapain juga. Orang anak-anak saya santai-santai aja kok. Iki Putri santai dia bekerja. Almarhum sempat menceritakan tentang beberapa aset yang dia miliki. Yaitu pertama tentang kos-kosan yang ada di Telkom University, yaitu sekitar 32 kamar ya. Nah, kemudian ada aset di Pengalengan yaitu 2 hektar tanah di Banjaran, yaitu sawah juga kalau nggak salah ya, itu sekitar 200 tumbak. Nah, kemudian ada aset yang ada di Cikoneng, Ciamis, itu juga ada. Nah, kemudian ada rumah di Villa Bandung Indah Cileunyi, kemudian ada tanah juga di Cilengkrang Ujung Berung, terus tanah juga di Parongpong. Kalau dilihat itu sih ya mungkin dengan NJOP sekarang saya rasa lebih ya, saya lebih gitu. Ya 10 lebih lah mungkin ya, 10 sampai 11. Iya. Nah, kemudian juga almarhum dulu juga sempat menyodorkan beberapa piutang di luar. Itu daftarnya kalau nggak salah kayaknya saya masih nyimpan itu. Hampir sekitar 1 sampai 2 miliaran lah itu. Kelanjutan buat harta gono gini itu semuanya sebenarnya udah saya serahin ke lawyer.
Pak Ali Nurdin. Cuman sampai sekarang juga emang nggak ada kelanjutannya. Nggak tahu karena apa, saya juga nggak bisa ngobrol banyak. Cuman yang kemarin dari yang berkas file sama harta gonoguni itu semua udah diambil Teh Putri, di deposit boxnya udah diambil semua. Kapan itu, Kang? Itu tanggal berapa ya? Nanti saya kasih lah itunya textingnya, karena dia Teh Putri udah diambil semua gitu. Kalau itu biarkanlah, maksudnya aku nggak begitu banyak komen kalau itu, karena kan Putri juga lagi ngurus untuk masalah ahli waris, aku juga lagi ngurus, dan ada lawyer segala macam. Jadi biarkan itu dari pihak lawyer yang itu. Pemirsa Intens Investigasi, salah satu harta peninggalan Lina yang jadi sorotan adalah kos-kosan 32 pintu. Harga sewanya sekitar Rp600.000 per bulan, dengan total pendapatan bersih mencapai 250 hingga 300 juta rupiah per tahunnya. Teddy pun menunjukkan kos-kosan peninggalan almarhumah Lina tersebut. Almarhumah paling ya apa? Lagi kosan kah atau gimana? Enggak, kalau kosan itu udah dulu sistem transfer aja. Gitu. Cuman ngecek apa yang ada yang perbaiki atau emang ada yang rusak gitu. Ngecek sini sama ke depan, cuman ya kebetulan lagi berantakan ya. Karena mungkin ini yang kosnya banyakan mahasiswa. Sini rata-rata 6 kali 12 aja. 600 kali 12-an sekitar gitu. Itu udah include semua ya? Iya udah all in. Listrik belum, listrik sama air mungkin ada apa itu namanya token gitu. Sule tak mau ikut campur perihal harta warisan almarhumah Lina. Lantas seperti apa nikmatnya kehidupan pengantin baru Sule dan Natalie Houscher? Benarkah ada kebiasaan Sule yang mengejutkan Natalie? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Masalah harta warisan almarhumah Lina yang kembali diungkit Teddy tampaknya tak terlalu digubris Sule. Ya, pria yang menikahi Natalie Houscher pada 15 November lalu itu kini tengah menikmati setiap detik kehidupan barunya bersama istri tercinta. Kebahagiaan pengantin baru memang sedang dikecap Sule dan Natalie. Belum genap sebulan tinggal bersama, Natalie menemukan kebiasaan sang suami yang belum pernah ia tahu sebelumnya. Lantas, apa gerangan kebiasaan Sule yang dianggap Natalie malah menarik tersebut? Kebiasaan paling menarik dari Akang itu adalah bangun pagi kentut. Udah kayak biasa sih, udah terbiasa aja kayak tiap pagi nyiapin air minum, terus sama kopi, abis itu sama outfitnya dia. Sekarang outfitnya dia aku yang stylish ya. Rumah juga sekarang rapi, beres, lemari dibener-benerin gitu. Ya seneng lah kalau misalkan pulang, capek juga nggak perlu misalkan aku pijitin dong, enggak. Jadi dia tuh ngeloyong sendiri, kamu capek ya. Jadi dia tuh udah paham, udah mengerti orangnya. Jadi nggak perlu kamu harus ini, kamu harus enggak.
Pemirsa Intens Investigasi, tak hanya berhasil meluluhkan hati Sule, Natali pun berhasil meluluhkan keempat anak-anak Sule. Panggilan istimewa Bundil pun disematkan untuk Natali dari anak-anak sambungnya. Ferdi si bungsu yang masih butuh perhatian lebih pun tampak tak mau lepas dari ibu barunya. Kemanapun Natali beranjak, disitulah anak-anak berada. Dijuluki The Next Ashanti oleh netizen. Apa rahasia Natali sehingga bisa dekat dengan anak-anak Sule? Udah mulai aktif sih kecil. Udah mulai aktif, Bun. Dari akunya sendiri sih mendekatkan gitu, sama-sama saling mendekatkan. Udah gitu aja. Ngalir aja sih. Iya, mau gelendotan terus, nggak pernah mau jauh. Rasa sayangnya itu aku tidak menganggap itu tuh seperti anak tiri, jadi aku menganggap mereka itu seperti anakku sendiri. Jadi ya aku sayang sama mereka. Ya semoga ada program lagi, ya semoga aja, doain aja lah. Semoga banyak berkah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.